Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asro. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, alhamdulillah baik, sehat. Gimana kondisi Ibu? Baik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan saling mendoakan kebaikan ya. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan, membangun sekolah kita ya, Ibu. Mungkin udah berapa lama saya nggak hadir di sini. Kebetulan WA Bu Asro, alhamdulillah saya bisa hadir hari ini ya. Jadi 2 hari yang lalu ya Bu ya, saya WA untuk Ibu datang hari ini, alhamdulillah bisa datang karena ada yang ingin saya komunikasikan, harus berkoordinasi dengan Ibu terkait dengan merdeka ini. Mungkin ya dengan kita berkomunikasi, berdiskusi ya, akan muncul ide-ide yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan ya Bu. Mungkin dengan melihat panji pengawas ya, kadang-kadang ide baru, ide yang cemerlang bisa muncul ya Bu. Jadi pengawas itu bukanlah siapa-siapa, namun menjadi inspirasi mungkin bagi sekolah. Itu harapannya ya. Jadi kira-kira apa yang menjadi permasalahan sehingga kita harus duduk bersama di sini yang berkaitan dengan UKM itu. Ya, saya masih merasa belum maksimal dulunya untuk melaksanakan. Pertama adalah belajar berdiferensiasi ini, pembelajaran berdiferensiasi ini dilaksanakan di sekolah saya. Dan ada juga sebagian guru belum melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal baik kognitif maupun non kognitif untuk mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan siswa. Jadi saya perlu bagaimana sih apa sih yang harus saya lakukan gitu. Jadi saya perlu mengutarakan hal ini kepada Ibu. Ini asesmen awal ya, asesmen diagnostik untuk memetakan kondisi anaknya Ibu yang memang sangat penting ya. Bagus Ibu analisisnya dari awal, kita mulai diulik dari awal bahwa kita mulai dari sini nih dan bisa memetakan anak-anak dengan minatnya seperti apa, kemudian cara belajar yang bagaimana, sehingga kita tahu untuk memberlakukan diferensiasi bagi setiap anak. Ya, jadi kebutuhan anak satu dengan yang lain pasti berbeda ya. Jadi mungkin bukan menyamakan keseluruhan cara belajar yang sama. Jadi ya intinya Ibu ingin dapat apa dari permasalahan ini? Saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik Bu. Semua guru itu betul-betul mengenal siswanya secara individual, sehingga guru paham keadaan siswa secara menyeluruh tentang potensi siswa ini. Ya, karena pendampingan anak itu tidak lagi klasikal ya, sekarang harus individual ya, kita harus bisa menggali anak. Jadi luar biasa sebenarnya terletak pada seorang guru, potensi seorang guru untuk melayani anak secara personal. Iya Bu. Ya memang bagus ini kita bahas di awal ya Ibu, semoga kita mendapatkan solusi terbaik ya dari hasil pembicaraan kita ya Ibu ya. Kemudian bagaimana sih sebenarnya kondisi guru Ibu dalam mendiagnosis atau melakukan asesmen sehingga pembelajaran diferensiasi itu bisa terkait? Bagaimana kondisinya Bu di sekolah kita? Ada sebagian besar guru yang melaksanakan itu dari dilihat dari pelaksanaannya Bu ya. Saya pernah melakukan beberapa supervisi ke kelas, melihat masih cara lama gitu yang mereka lakukan, sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu belum tercapai. Jadi kalau menurut hasil supervisi Ibu, apa yang menyebabkan yang mempengaruhi mereka belum melaksanakan asesmen awal sehingga diferensiasi belum berjalan? Sepertinya Bu, mereka itu masih kurang pengetahuan atau kompetensi mereka untuk apa itu manfaat dan gunanya guru melakukan asesmen kognitif maupun non kognitif. Dan padahal itu adalah hal yang penting bagi kelangsungan untuk melakukan proses belajar di kelas.
Jadi kemampuan atau kompetensi guru masih kurang. Jadi intinya kemampuan kawan-kawan tentang pelaksanaan asesmen itu sendiri Iya. dulu. Kemudian sebenarnya Ibu ingin menginginkan situasi yang seperti apa untuk guru kita? Saya ingin mereka itu tahu perubahan yang ada sekarang ini melalui Guru Merdeka. Jadi mereka paham, kemudian bisa melaksanakan dengan baik dalam proses pembelajaran. Sehingga apa yang diinginkan oleh Guru Merdeka ini, rohnya itu benar-benar tercapai. Tidaklah mudah memang memahami asesmen di mana satu kelas itu 36 ya. Kita harus membagi anak-anak dengan berbagai cara belajar ya. Kemudian pelayanannya juga harus per individu ya, bukan suatu hal yang sangat mudah, tidak, namun ya mungkin perlu dikuatkan juga jadi gurunya yang selalu untuk selalu menguasai itu dan melaksanakan itu. Ya. Kemudian menurut Ibu tadi idealnya kawan-kawan bisa menguasai ya tentang asesmen dan nanti pada pembelajaran berdiferensiasi kawan-kawan betul-betul melaksanakan itu di kelas. Kemudian apa yang kira-kira bisa mewujudkan kawan-kawan bisa melaksanakan itu menurut Ibu bagaimana? Pertama saya ingin meningkatkan dulu motivasi guru untuk melakukan perubahan paradigma dan dalam pembelajaran kita dengan melakukan juga kegiatan di komunitas belajar terkait dengan penerapan IKN secara optimal. Kemudian juga meningkatkan motivasi guru untuk berperan aktif dalam PMM gitu, dan bekerjasama dengan dinas pendidikan dalam hal mendukung program IKN. Misalnya Bu, kita juga melakukan IHT pada saat awal semester kemarin kita sudah melakukan IHT dan mengundang pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, menambah wawasan mereka. Saya tertarik dengan PMM itu Ibu ya, karena sedang digalakkan sekarang PMM itu dari kementerian dengan mudahnya teman-teman di sekolah untuk bisa mendapatkan penguatan pelatihan secara mandiri dimanapun mereka mempunyai waktu luang untuk melaksanakan itu. Jadi menurut Ibu apa yang sudah Ibu lakukan untuk menggalakkan teman-teman mengaktifkan PMM, bukan hanya aktif saja, terus selalu aktif ya, sampai pada mereka mendapatkan penghargaan di akhir. Nah, bagaimana itu? Jadi kita dalam waktu itu pada saat kondisi secara bersama-sama, guru-guru itu pada saat workshop IHT itu kita coba gitu membuka secara bersama-sama untuk belajar melihat menonton video itu sampai tuntas dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan alhamdulillah ternyata ada banyak guru yang mendapatkan sertifikat. Itu salah satu kita mungkin mau sedikit dipaksakan dulu Bu, nanti akhirnya terbiasa gitu. Ini memang karena waktunya itu terbatas, guru-guru ini kadang-kadang mana mau bagi waktunya antara mengajar, kemudian melihat dan menonton PMM itu, kemudian ada juga tugas keluarnya mungkinnya guru-guru itu. Nah, jadi inilah kita salah satu upaya yang ini saya untuk secara bersama-sama serempak untuk melaksanakan. Yuk kita tonton videonya bersama-sama, kita jawab pertanyaan ini secara bersama-sama. Jadi satu cara yang baik ya, mungkin ada sebagian guru yang tidak punya tenaga lebih ya untuk berekstra kerja di rumah di luar jam kerja ya, karena saya yakin di sekolah teman-teman punya jam mengajar banyak ya. Iya, di atas 24 jam Bu. Di atas 24 jam. Ada yang sampai 36 jam. Itu sangat padat ya menurut psikologisnya, karena kita harus menyiapkan administrasi pembelajaran, menyusun belajar, semuanya di situ, di mana juga guru punya kehidupan pribadi ya, keluarga. Jadi luar biasa kalaupun pemerintah
menghargai kita melalui sertifikasi dan daerah menghargai kita lewat beberapa tunjangan ya, itu ya memang sudah sangat sesuai, karena sekecil apapun yang dilakukan seorang guru itu sangat bermanfaat bagi anak-anak. Guru itu tidak cuma mengajar aja Bu ya, mendidik juga, mendampingi. Kadang-kadang sudah pulang sekolah juga, kadang-kadang guru masih dicari. Iya, jadi kalau terjadi sesuatu pada anak, bukan orang tua dulu dicari, tapi guru. Jadi luar biasa ya, karena memang tidaklah di apa, semua guru itu punya keterbatasan ya. Guru bukan orang yang super ya, tapi mereka sudah siap waktu, di mana pagi-pagi itu mungkin jam 6:30 harus sudah berada di sekolah menyambut anak-anaknya. Mungkin kalau yang lain 6:30 masih berada di jalan ya. Kita 6:30, jam 7 maksimal sudah berada di sekolah ya. Jadi mudah-mudahan pulang juga mengimbangi mereka, sedang anak sudah pastikan mereka sudah pulang semua, nanti baru guru-gurunya pulang. Jadi luar biasa guru ini ya. Memang bukan orang yang super ya untuk ilmu pengetahuan, kita berbagi dan bersama. Namun selaku kewajiban guru harus tetap menguatkan kompetensinya. PMM ini bukan hanya di video-video pembelajaran, saya lihat juga ada di asesmen juga banyak ya. Bagaimana kawan-kawan memanfaatkan ini untuk pengembangan dirinya, untuk menguatkan penguasaan terhadap asesmen itu. Kemudian dalam menguatkan kompetensi teman-teman, Ibu punya ide apa, punya program apa untuk di SMA Pangkalan Baru ini sehingga tujuan kita dari permasalahan tadi bisa tercapai. Ya. Pertama saya lakukan adalah supervisi. Supervisi itu saya lakukan setiap 1 semester sekali. Kemudian ke guru-gurunya langsung terjun, dan saya juga kadang-kadang tidak melihat jadwalnya, tetapi kadang-kadang saya secara random gitu masuk kelas untuk melihat apakah seorang guru siap atau tidak pada saat datang kepala sekolah untuk mensupervisi. Jadi dalam kondisi apapun sebenarnya guru itu harus siap. Nah nanti saya videokan, kemudian nanti setelah itu kita ajak untuk berembuk, baik itu secara bersama-sama melihat di mana sih letak kekurangan ataupun kelebihan dari yang sudah ditampilkan oleh seorang guru, terutama dari pembelajaran berdiferensiasi. Kadang-kadang ada lo muncul, di sini letak sudah bagus. Jadi kali ini mereka mungkin sudah melakukan, tapi mungkin kurang. Dengan cara seperti itu kita diskusikan kembali apa yang sudah menjadi ini. Mungkin kalau di supervisi tentu saja harus berjadwal ya, Ibu nggak bisa terlalu mendadak. Mungkin kita bisa katakan sebagai lesson study saja ya, karena kalau supervisi harus berjadwal, rencana semuanya. Kemudian saya lihat di sekolah juga ada CCTV yang bisa memantau aktivitas di kelas ya, itu termasuk guru dan siswa. Ini sangat membantu ya, bagaimana ya? CCTV ini memang sangat membantu. Adanya seperti supervisi, tetapi masih terbatas, artinya belum secara real gitu kita ke lapangan atau kita masuk ke kelas-kelas itu bisa dipantau. Dan sepertinya kalau melihat dari CCTV itu memang ada interaksi yang baik antara guru dengan siswa. Artinya tidak monoton guru menjadi pusat dari ini, tetapi sekarang sudah kelihatan sudah beralih ke pusatnya kepada siswa. Dari lihat sudah dua arah begitu. Kalau kita lihat 3M ini Ibu, sebenarnya guru itu tidak dituntut untuk berlelah-lelah ya Ibu. Karena yang dituntut aktif adalah siswa. Jadi mungkin itu perlu disampaikan bagaimana Ibu menyampaikan itu, bahwa janganlah dituntut bahwa kurikulum merdeka itu suatu hal yang melelahkan. Bagaimana Ibu menyampaikan itu kepada teman-teman di sekolah? Jadi itu tadi Bu, kita setelah ada program yang diberikan dari setiap mata pelajaran itu,
nanti disajikan ke guru. Nah itu model-modelnya juga jangan sampai yang apa ya, yang monoton gitu pada siswanya. Aktifkan para siswa, kemudian dengan ya banyak cara Bu untuk ininya, sehingga benar-benar tidak gurunya saja yang aktif, tapi siswanya juga yang Tadi sudah melalui PMM juga workshop ya Ibu ya. Apa yang harus disiapkan untuk kegiatan-kegiatan pemanfaatan PMM juga workshop? kita juga melibatkan pihak-pihak terkait Bu. Misalnya berkoordinasi juga dengan orang tua, karena orang tua ini adalah penting dalam mengembangkan minat mereka untuk belajar, bersinergi lah dengan orang tua. Kemudian juga bekerja sama dengan dinas pendidikan, gitu, koordinasi dengan mereka. Kemudian dan juga komite, melibatkan juga komite sekolah. Kemudian untuk orang tua kita punya program terjadwal atau seperti apa? Kalau orang tua itu biasanya kita sosialisasi di awal untuk mereka sebagai peserta didik baru, kita lakukan sosialisasi, kemudian juga pemanggilan juga. Kita ada punya grup namanya paguyuban kelas, itu sudah dikoordinir oleh wali kelas masing-masing, informasi apapun yang terkait dengan sekolah. Mungkin perlu disampaikan juga bahwa di grup paguyuban orang tua siswa itu bukan hanya selalu kita yang menginformasikan, minta juga mereka juga aktif ya Ibu menyampaikan apa yang dilakukan anak-anak di sekolah, baik itu positif maupun negatif di rumah maksudnya. Jadi kita bisa menyatukan program kita yang sesuai untuk anak-anak yang berkebutuhan. Ya. Kemudian ini bukanlah hal mudah Ibu. Seperti komite sekolah, mereka juga punya kegiatan, orang tua juga punya kegiatan dan kesibukan. Bagaimana Ibu bisa memastikan mereka bisa aktif untuk bersama-sama kita di sekolah dalam mendampingi anak-anak? Iya, inilah kadang-kadang kendalanya Bu yang kalau di SMP 1 Pahang Baru mungkin keterbatasan dari wawasan orang tuanya yang memang menengah ke bawah gitu. Jadi contohnya pada saat anak itu bermasalah, kadang-kadang kita sulit sekali menghubungi mereka. Jadi saya langsung mengisi ke rumahnya Bu, datang melihat apa sih yang terjadi gitu. Jadi menyentuh hati mereka, bahwa yuk kita sama-sama untuk mendidik, mengajar mereka, menuntun mereka sehingga nanti tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang tidak selesai, harus selesai pada akhir di kelas 12. Jadi itu yang saya lakukan adalah selain berkomunikasi seperti itu, saya langsung terjun ke rumah. Ibu keluar sekolah udah tahun kedua ya di tahun di tahun kedua dengan berbarengan dengan IKM ya. Iya, berarti ya. Menurut Ibu apa yang Ibu lakukan itu bagaimana kenaikan hasilnya perkembangannya? Saya pada saat saya masuk ke sini, saya melihat kondisi kelas itu kelas 10-nya saya bilang 216 itu jumlah total siswa. Setelah saya masuk ke sini waktu itu berkurang. Kenapa? Ini ada yang ini. Kemudian kelas 11-nya kok berkurang lagi gitu. Kelas 12-nya ada berubah. Ini PR saya. Kenapa berkurang ini? Saya maunya merangkul mereka, menyadarkan mereka bahwa sekolah itu penting dengan cara seperti itu. Tidak ada yang putus sekolah di tengah jalan. Caranya seperti itu. Saya memberikan pengertian kepada orang tua, kepada guru, kepada pihak-pihak yang terkait bahwa sekolah itu penting, terutama di SMP 1 Pahang Baru tidak ada, jika memungkinkan dan memang harus memungkinkan, tidak ada yang putus sekolah. Untuk sekolah itu banyak faktor ya di sana.
Ya, kalau mungkin keadaan di luar lebih menyenangkan bagi mereka, mungkin mereka kan pilih di luar. Tapi kalau sekolah itu lebih menyenangkan bagi mereka, maka tentu saja mereka pilih di sekolah. Kalau menurut Ibu sendiri, untuk menyediakan kondisi sekolah yang lebih menyenangkan, Ibu sudah lakukan belum? Ya, saya masih berusaha dalam proses. Misalnya pertama adalah sarana dan prasarananya dulu dikuatkan dulu, kemudian ya suasananya sekolahnya, guru-gurunya juga harus merubah. Jangan ada istilahnya kok guru killer, kok guru ini nggak ada lagi istilahnya seperti itu. Anggap mereka teman pada saat mereka melakukan ini, anggap mereka teman, anggap mereka anak sendiri seperti itu. Jadi gurunya juga saya kuatkan bahwa apa namanya, kita rubah suasananya, jangan seperti apa namanya, menyeramkan atau seolah-olah ada jarak antara anak dengan guru, tetapi yuk sama-sama kita kuatkan. Karena sekolah yang nyaman itu lebih membuat anak betah di sekolah. Iya. Kemudian ada lagi sekarang sedang tren itu yang sangat mengganggu kenyamanan anak-anak. Itu ada perundungan. Ya. Kita tahu bahwa pemerintah punya program khusus bagaimana? Program khusus di SMA kita? Iya. Kebetulan kita sangat support adanya kegiatan-kegiatan yang apa namanya, yang menolak ataupun yang namanya mengiringi perundungan ya. Nah, insya Allah kita bulan Oktober akhir ini akan SMA satu baru dan akan mengundang pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan kegiatan IHT dalam pemilihan khusus masalah perundungan. Kemudian juga kita juga sudah melakukan apa namanya, dalam proyek itu salah satunya adalah perlindungan. Memang ini kadang-kadang tidak mungkin dengan fisik dan sebagainya, dengan secara verbal terjadi ini yang kadang-kadang masih kita sulit kita atasi. Tapi pelan-pelan baru ya, kita berusaha kerjasama, kita menyadarkan kepada siswa bahwa tidak enak loh dibully itu, jatuh dirundung itu nggak enak, nanti akan berpengaruh pada diskusi kita. Memang mengantisipasi hal itu sedini mungkin. Jadi mungkin kita tidak bisa menuntut instan anak untuk bisa berubah, dimana mungkin di rumah dengan kondisi tertentu, sekolah pun harus menyiapkan kondisi yang baik. Jadi sebenarnya anti perundungan itu kita mulai dari dulu dengan berkata baik. Intinya kalau kita baca dalam Al-Quran bahwa apa sih yang membuat kita selamat adalah sabar. Jadi kalau kita melihat tingkah anak ini, kita tidak sabar, muncullah kalimat-kalimat yang mungkin dalam kategori bahasa keilmuannya adalah perundungan sesungguhnya. Jadi sabar itu akan menghilangkan kata-kata kasar dan sebagainya. Bisa menjadi solusi kalau bisa berbagi pengalaman itu. Karena kita kesal. Ada kalimat sabar itu seluas samudra atau sabar tanpa batas. Iya, sabar ada batas itu bukan sabar. Itu sabar nggak boleh berbatas ya. Jadi kalau mau selamat apa kuncinya? Sabar, jangan marah. Ya. Memang di roots itu nggak boleh marah ternyata. Ya. Jadi apa? Kemudian kalaupun ibu ingin situasi anak-anak, kawan-kawan punya program yang khusus untuk apa kegiatan asesmen dan berdiferensiasi ini, ibu punya program ke depan yang terstruktur maksud saya. Rencananya kita akan menyelenggarakan workshop peningkatan kompetensi guru untuk dalam desain proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian juga menyusun rencana kerja terkait dalam kendala-kendala dalam pembelajaran dan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian menyusun juga modul ajar pembelajaran berdiferensiasi itu, sehingga guru tidak bingung lagi untuk melaksanakan itu.
Kemudian kunjungan belajar ke sekolah yang telah menerapkan IKN secara optimal. Contohnya ada sekolah-sekolah penggerak yang sudah lebih dulu laksanakan itu. Dan ya itu tadi mewajibkan guru aktif dalam PMPM. Jadi program udah jelas ya. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil itu ada berapa poin? Pertama adalah pelaksanaan asesmen. Kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga tadi mungkin termasuk hubungan. Harus di Mudah-mudahan bahasan kita ini bermanfaat dan sudah terlaksana programnya ini. Saya izin mau ke sekolah lain untuk pendampingan lagi ya. Terima kasih Sehat selalu. banyak atas kunjungannya.